Perkenalkan, nama saya Teresia Pudi dari kelas 11 MIPA 1. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memahami makna sesuatu, terlebih dahulu harus dipahami konsep-konsepnya. Demikian pula halnya jika kita hendak memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih dahulu harus kita temukan dan pahami konsep-konsepnya. Jika kita analisis dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu, terdapat sejumlah konsep dasar. Di antaranya adalah persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, patriotisme. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Dan beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu warga. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang akan memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Sehingga manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, mengandung bahwa kita senantiasa harus bersatu. Sejarah itu mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Penjajah berhasil mencengkram kuku penjelajah di muka bumi Nusantara hingga beratus-ratus tahun lamanya. Karena kita melupakan senjata kita yang ampuh, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Kelalaian kita itu dimanfaatkan oleh penjajah, khususnya Belanda, dengan politik pecah belahnya atau divide et impera. Akibatnya, kita menjadi bercerai-berai seperti sapu lidi yang hilang ikatannya. Kita menjadi sangat lemah dan mudah dikuasai. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial atau polekesos budakan atau persatuan kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjelajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.
Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kebinekaan atau keberagaman. Keberagaman dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan, yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Yang kedua, geografis. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Munculnya gejala yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Contoh sikap yang dalam materi ini yaitu gotong royong, saling menolong, tidak membedakan suku, agama dan derajat, bersosialisasi, ikut dalam memajukan bangsa dan negara. Ancaman yang harus kita hadapi dalam menghadapi ancaman yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama, meningkatkan sikap toleransi antar masyarakat. Yang kedua, tidak mempermasalahkan perbedaan yang berada di sekitar kita. Yang ketiga, kita harus menghargai dan menjaga seluruh kebudayaan asli Indonesia serta menurunkan kebudayaan tersebut kepada generasi penerus. Yang keempat, menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, menjaga keamanan seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya bagi generasi muda termasuk anak-anak dan remaja, keterbukaan informasi sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran seperti teknologi. Materi pembelajaran tidak hanya terbatas pada pemberian pembelajaran oleh guru dan bahan bacaan dalam bentuk buku-buku wajib, tetapi juga melalui pengayaan materi yang dapat diakses melalui internet. Namun demikian, di samping dampak positif tersebut, keterbukaan informasi juga mengandung dampak negatif yang dapat merusak akhlak atau moral, terutama anak-anak, remaja, dan pemuda. Melalui keterbukaan informasi ini, banyak informasi buruk atau negatif pun disajikan. Misalnya, informasi tentang pornografi, game online yang tidak edukatif, konsumerisme, dan sebagian keterbukaan ini juga keterbukaan ini juga membuat munculnya prostitusi online, penggunaan narkoba, ujar kebencian, berita fitnah, permusuhan, cara mencuri, cara merakit bom, ideologi-ideologi radikal dan ekstrim baik yang bersifat sekular ataupun yang bermotivasi keagamaan dan sebagainya. Usaha yang dilakukan dimulai dari pendidikan anak oleh orang tua, kemudian melatih self-censor di rumah. Orang tua bisa melakukan kontrol akses dengan penggunaan perangkat jaringan internet yang dapat dilihat secara terbuka, tidak melalui wifi, agar seluruh keluarga bisa mengetahui apa saja informasi atau akses-akses apa saja yang dibuka oleh anak tersebut.
WiFi bisa menyebabkan anak membuka konten informasi dalam internet secara tertutup di kamar yang tidak dapat dikontrol. Kemudian, ketika anak di sekolah, harus ada pengawasan dalam akses informasi, termasuk membatasi anak tidak menggunakan smartphone. Dalam pembahasan mengenai memperkukuh Persatuan Kesatuan Negara Indonesia, terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sekian dari pembahasan materi mengenai memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih.